Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita tentu mempunyai kondisi yang berbeda dari waktu ke waktu, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Diharapkan setiap kondisi ini memerlukan perbaikan-perbaikan yang jelas, signifikan, dan terarah. Tentu saja kalau kita berada saat ini di bulan Dzulhijjah, tentu ini merupakan satu kondisi yang luar biasa, di mana pada saat kita bisa mendapatkan atau bertemu dengan tanggal 10 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk sholat id. Kadang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sama-sama. Pertama adalah sholat id itu berbeda dengan sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat, sholat id atau sholatnya itu di belakang. Jadi setelah khutbah baru sholat. Kalau sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Nah, pada dasarnya sholat id itu ada 7 takbir. 7 takbir itu tidak terhitung dengan takbiratul ihram. Artinya setelah takbiratul ihram itu kita membaca doa iftitah dulu. Doa iftitah, kemudian baru takbir 1, 2, 3 sampai dengan ke-7. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada saat kita misalnya ada imam yang salah, misalnya dalam takbir dan sebagainya, yang utamanya adalah tentang takbirnya, misalnya jumlahnya atau bagaimana, makmum tidak perlu memperingatkan dengan subhanallah beramai-ramai karena sholatnya tetap sah. Itu yang menjadi perhatian kita. Dan yang paling penting lagi adalah kadang kita lupa, khotib dalam berkhutbah itu kalau awalnya diakhiri dengan salam, akhirnya juga harus diakhiri dengan salam. Jadi kadang ada beberapa kesalahan yang ini elementer sekali, ya mungkin karena saking gugupnya atau mungkin karena konsentrasinya makin kita berharap bahwa kita bersangka baik saja karena semangatnya sehingga lupa di akhir khutbah tidak membaca salam. Sebagaimana khutbah Jumat enggak demikian. Khutbah Jumat itu tidak membaca salam karena antara khutbah 1, khutbah 2 dengan sholat itu nyambung. Karena sholat Jumat sebagai pengganti sholat duhur. Sehingga di akhir khutbah tidak perlu diakhiri dengan salam. Cukup waladzikrullahil akbar, kemudian qomat dan sholat. Kenapa ada qomat? Karena ajaan untuk sholat. Nah, inilah yang perlu mendapat perhatian kita. Jadi insya Allah bismillah, mudah-mudahan sholat kita ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Karena ketika baik sholat kita, maka insya Allah hisab kita akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kita di saat ini, terutama di Jawa, ini mengkondisikan bahwa di bulan Dzulhijjah atau bulan besar ini banyak terjadi pernikahan. Biasanya kalau di tataran-tataran daerah yang umumnya dekat dengan keraton, itu dikondisikan setelah tanggal 10
atau bahkan setelah hari tasyrik. Ini membuktikan juga bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa ada saum yang perlu dilakukan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 yang tentu bisa kita pahami sama-sama, yang umumnya jumhur mensepakati atau sepakat dengan puasa di hari ke-8 dan hari ke-9. Ini menunjukkan bahwa memang di hari-hari tersebut memang dikondisikan untuk berpuasa. Dan Bilal Jumat atau Bilal sholat Id itu tentu harus memperhatikan. Tentu berbeda dengan kalau kita Bilal untuk Jumat. Tentu ada perbedaan. Nah, perbedaannya seperti apa? Tentu kita pelajari sama-sama ke depannya. Kita pastikan bahwa kita ini sebagai generasi yang melestarikan agama kita, membudayakan agama kita, pelangsung agama kita, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, tentu adalah bagian terpenting yang harus dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Petikan dari ayat yang terdapat di surat At-Tahrim ini membuktikan bahwa memang kita sebagai manusia muslim harus mempertahankan keislamannya, harus melestarikan keislamannya. Kita harus yakini bahwa anak kita muslim, putu kita atau cucu kita muslim, zuriyah kita berikutnya adalah muslim. Dalam kondisi ini tentu kita harus juga memahami sama-sama. Kalau kita memang tidak bisa memberikan pengajaran terhadap anak kita, kita titipkan ke masyayikh, ke guru-guru kita, di TPQ di sekitar kita. Mereka yang alim, yang faqih fiddin, yang paham terhadap agama, tentu akan bisa mendidik dengan baik. Kita harus bersyukur, ternyata masih ada teman-teman, saudara-saudara kita yang merelakan, mengorbankan waktunya untuk mendidik anak kita, sehingga bisa mengaji Al-Quran, takrib, dan yang lainnya. Inilah yang menjadi tugas dan kewajiban. Mendidik, memberitahukan pembelajaran tentang agama sangat dibutuhkan. Sekarang ini umum banyak yang mencari sekolah atau tempat-tempat pendidikan. Kita pastikan bahwa sekolah yang dinaungi oleh anak kita adalah sekolah yang peduli terhadap nilai-nilai religius, nilai-nilai keberagamaan, nilai-nilai yang mengkondisikan bagaimana tentang gurunya mengajari anaknya untuk selain belajar ilmu biasa atau ilmu umum, itu juga mempelajari bagaimana sholat duha berjamaah, bagaimana sholat duhur berjamaah, kalau misalnya full day school ya bagaimana sholat asar berjamaah, bagaimana bertadarus Al-Quran. Jadi anak-anak kita tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan pembelajaran tentang agama, walau misalnya berada di sekolah-sekolah yang umum. Jangan biarkan anak kita mengenyam pendidikan tanpa agama. Jangan biarkan anak kita menerima pendidikan tidak dilandasi dengan pengetahuan agama. Kalau misalnya amat sangat terpaksa anak kita tidak bisa mondok, ya berikan fasilitas pendidikan yang setidaknya mereka dalam bersekolah itu tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan tadarus Al-Quran, meskipun hanya
10 menit atau seperempat jam. Inilah yang menjadi bekal berikutnya, supaya anak kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang relevan, yang spesifik tentang ilmu pengetahuan yang didapatnya. Sekarang ini atau zaman dulu kadang orang bangga terhadap institusi sekolah yang katanya unggulan, yang katanya mempunyai reputasi pendidikan yang sangat baik. Tetapi, naudzubillah, secara agama sangat minimalis. Secara agama tidak diajarkan Al-Quran, tidak diajarkan sholat berjamaah, tidak diajarkan tadarus Al-Quran, tidak diajarkan bagaimana sopan santun, tidak diajarkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua, tidak diajarkan bagaimana berzakat, berinfak, bersedekah, tidak diajarkan bagaimana kepedulian terhadap orang lain. Inilah yang menjadi penghambat utama. Kenapa? Generasi-generasi kita intelektualnya luar biasa, tapi religiusnya kurang dari apa yang diharapkan. Bahasa sekarang adalah tidak seperti dengan ekspektasi yang dikehendaki. Hal-hal ini menunjukkan bahwa memang kita harus prihatin lebih dalam, lebih banyak terhadap zuriat kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara-saudara kita, supaya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga itu tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena dalam hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW pernah suatu ketika ada orang yang bersiap masuk surga karena kealimannya, tetapi digandoli atau tidak diperbolehkan oleh anak cucunya, oleh keluarganya. Karena dia ini hanya alim untuk dirinya sendiri. Dia ngaji untuk dirinya sendiri, tidak pernah juga memberitahukan kepada anaknya, tidak pernah bernasihat pada keluarganya. Sehingga ketika dia akan masuk surga, maka dia dihambat oleh keluarganya. Dan menyatakan, saya minum minuman keras, bapak saya diam saja. Saya berjudi, bapak saya diam saja. Saya berzina, orang tua saya tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Saya jadi begini karena mereka tidak pernah menasihati saya. Sehingga kalau misalnya saya masuk neraka, saya minta pada Allah supaya orang tua saya juga masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang sangat harus kita perhatikan sama-sama. Sehingga tentu ada hal-hal yang terpenting yang perlu kita maklumkan dan kita harus memahami sama-sama bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Kalau kita sudah memahami bagaimana karakter keluarga kita, bagaimana kalau Islam, ya kita memahami akan keislamannya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tentu berpegang teguh pada keimanan itu. Maka ketika dalam mencari pekerjaan pun, itu kita juga harus memperhatikan. Ketika anak kita akan bekerja, jangan kita hanya menanyakan bayarnya berapa, sebesar apa biayanya, atau sebesar apa bayaran yang harus diterima, hak-hak apa yang harus nanti diterima, dan kewajiban apa yang nanti harus dilaksanakan. Tetapi kita juga harus yakinkan pada anak kita, pada keluarga kita, pada saudara-saudara kita, di perusahaan itu ada kesempatan untuk sholat atau tidak. Di perusahaan itu ada kesempatan untuk beribadah atau tidak. Mungkin ditawarkan gaji yang besar, ditawarkan gaji yang tinggi, tetapi kesempatan untuk sholat tidak ada. Kesempatan untuk beribadah tidak ada. Kesempatan untuk muamalah tidak ada. Kesempatan untuk bersedekah tidak ada. Artinya apa? Mereka hanya didukung dengan kemampuan finansial, tetapi mereka tidak didukung dengan bagaimana kebebasan untuk beribadah. Katakanlah itu menjadi atau mendapatkan perusahaan yang benefit, perusahaan yang mempunyai nilai atau mempunyai keluasan perusahaan yang luar biasa, yang bisa memberikan
kesempatan pada karyawan yang banyak. Tetapi ketika mereka tidak mampu memberikan kesempatan untuk beribadah, karyawannya tidak boleh sholat, karyawannya tidak boleh membaca Al-Quran walau hanya sebentar, tentu ini akan sangat menghambat pada diri kita dan keluarga kita. Sehingga tentu nanti orientasinya adalah bagaimana mereka hanya mencari duit, dan mencari duit. Termasuk dalam hal ini, di umumnya adalah di bulan besar atau Dzulhijjah ini, kita semua tentu ada yang mempunyai anak yang sudah dewasa dan siap untuk menikah. Dalam menikah pun tentu saja kita harus yakinkan bahwa mantu kita adalah orang yang sholat. Besan kita adalah besan yang sholat. Kita mempunyai satu kondisi yang harus dilalui dengan baik dan biasa. Karena setidaknya kalau kita mendapatkan menantu-menantu yang sholat, dan misalnya keluarga-keluarga mereka juga keluarga yang sholat, maka ini akan sangat menguntungkan. Jadi jangan sampai menikah kemudian secara keyakinan berbeda. Yang satu muslim, yang satu adalah non-muslim. Ini akan sangat merepotkan. Ada kejadian yang di daerah Jawa Tengah waktu itu, ada seniman dari Jepara yang laki-laki muslim, yang perempuan non-muslim. Sehingga ketika punya anak, maka dibagi. Yang satu ikut bapaknya, yang satu ikut ibunya. Khawatirnya nanti ketika mbahnya sudah meninggal, atau misalnya orang itu sudah punya anak dan kemudian punya cucu, kemudian datang ke makam tidak tertahlil, tapi dibawakan hal-hal lain yang mengacu ke arah ibadah yang berbeda. Ini sangat merepotkan, dan ini harus tidak terjadi pada keluarga kita. Kita pastikan bahwa kita dalam kondisi yang baik, mengakhiri hidup secara muslim, dan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, berada di ranah yang sama, dengan sembahan yang sama, dengan ibadah yang sama, dengan nilai-nilai keberagamaan, kepercayaan, ketauhidan, keimanan yang tidak berbeda. Yang demikian ini tentu diharapkan oleh semua pihak, karena alangkah repotnya ketika dalam berkeluarga, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu menyembah Allah, yang lain beda dengan sembahan-sembahan yang kita dapatkan. Ini tentu akan memberikan kebingungan-kebingungan secara religi dari keluarga kita. Hal yang demikian ini tentu kalau kita mencari mantu, walaupun cantik, walaupun tampan, pastikan mereka kondisinya sekeyakinan dengan kita. Kalau muslim ya sama-sama muslim. Jangan sampai kita berbeda atau berpindah keyakinan hanya karena menuruti hal-hal yang tidak tepat dalam kehidupan. Ini ironis sekali, menyedihkan, dan sangat-sangat harus tidak terjadi. Kalau orientasi berkeluarga itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melangsungkan sujud kita. Kalau anak itu merupakan penerus dari sujud orang tuanya. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Sekarang ini banyak referensi. Sekarang ini banyak keilmuan yang perlu kita pelajari. Sehingga kita wajib untuk belajar dan wajib untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita, supaya tidak terjebak dalam polarisasi yang mereka sendiri tidak mengerti. Agama itu prinsip, agama itu pakaian yang harus kita jaga. Sehingga dalam hal ini tentu kita harus memahamkan pada keluarga kita pentingnya sholat, pentingnya mengaji,
pentingnya beribadah. Sekali kita lupa, sekali kita menabrak aturan-aturan itu, maka pastikan keluarga kita akan centang perenang, akan cerai-berai, dan tidak punya momentum sebagaimana yang kita harapkan. Kepastian-kepastian dalam hidup itu tidak ada, tetapi kehidupan ini tentu hanya berisi kemungkinan-kemungkinan. Tapi dalam kemungkinan-kemungkinan itu, kita harus pastikan bahwa hal-hal yang kita dapatkan itu harus merupakan hal yang spesifik, hal-hal yang berarti dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi kita maupun kehidupan keluarga dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam berkarya pun demikian. Kita bekerja, ya bekerja saja. Kita latih anak kita, bahkan diri kita, untuk tidak berpamrih terhadap sesuatu. Dan tidak mengunggul-unggulkan prestasi kerja kita. Karena permasalahan sekarang adalah kadang kita harus siap kecewa. Misalnya, waduh ini saya sudah berprestasi, tapi kok gaji saya nggak naik. Waduh ini kali saya sudah berkarya, sudah bekerja dari pagi sampai petang. Tapi kok karyanya belum bisa saya nikmati. Hasilnya belum bisa saya dapatkan. Bagaimana ini? Tentu yang demikian ini akan sangat menyiksa diri kita. Bahwa seakan-akan kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu pemberi rizki. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama bahwa tentu di bulan Dzulhijjah ini juga banyak saudara-saudara kita yang berhaji. Ini ada namanya haji yang mabrur dan ada haji yang soleh. Perbedaannya bagaimana? Tentu kalau haji soleh ini adalah haji yang sekedar menjalankan sesuatu, memastikan bahwa hanya menjalankan sesuatu atau bisa melaksanakan rukun Islam. Tetapi ekspektasi kedepannya mereka biasa-biasa saja, karena tentu hanya menyelesaikan ibadah tanpa diimbangi dengan reputasi yang berbeda atau keilmuan yang berbeda. Berbeda dengan kalau namanya haji mabrur, barur rahman. Allah itu selain mempunyai sifat ar-rahim, ar-rahman, al-malik, al-qudus, tetapi Allah itu juga mempunyai sifat al-barru, yang artinya yang memfasilitasi, yang memberi fasilitas. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa kita ini lahir tanpa membawa apa-apa, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan tempat oksigen atau udara gratis. Kita bisa menghirup udara dengan segar tanpa bayar. Kita bisa menikmati suhu dalam kehidupan ini yang standar tanpa kita harus bermohon atau membuat proposal. Kita makan makanan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja menunjukkan atau memberikan pembelajaran pada kita bahwa Allah ini sesungguhnya yang memberikan fasilitas. Contoh haji yang mabrur bagaimana? Contoh mudahnya misalnya nih, ada kegiatan keagamaan. Oh maaf, ini bulan depan Rabiul Awal, saya yang menyiapkan untuk bisyarah kiainya misalnya, atau saya menyiapkan panggungnya, saya menyiapkan snack untuk maulid atau hal-hal lain. Jadi haji yang mabrur ini berupaya untuk mencari celah mana yang bisa dijadikan sarana sebagai ibadah. Bukan hanya sekedar mengusulkan sesuatu, berdiskusi sesuatu, atau memberikan gambaran tentang sesuatu, meminta pendapat, tapi memberikan. Jadi berbagi manfaat. Tentu dalam usaha ini orang hanya berpikir tentang untung dan rugi. Tetapi dalam Islam tentu untung dan rugi ini akan sangat berbeda nilainya ketika istilah ini diganti dengan berbagi manfaat. Orang yang berada di daerah pedesaan tentu
kalau ingin membeli sabun cuci atau sabun mandi tidak perlu ke kota, karena mereka sudah ada yang mendistribusikan. Ada pedagang-pedagang kecil yang tentu mereka rela untuk berbagi manfaat. Yang harusnya kita datang ke kota besar, akhirnya mereka mendirikan usaha warung, kemudian kita bisa beli di warung tersebut. Inilah yang disebut dengan berbagi manfaat. Sehingga ketika haji mabrur ini diupayakan untuk bisa memfasilitasi, memberikan contoh untuk kita mengupayakan berbagi fasilitas-fasilitas yang penting untuk kehidupan. Sehingga yang paling penting adalah jangan merasa bahwa kita ini bekerja pergi pagi pulang petang, banting tulang. Kalau saya nggak bekerja, tentu saya nggak dapat uang. Tentu mari kita contohkan anak-anak kita yang masih kecil usianya, yang mungkin masih 5 tahun, yang 7 tahun, yang 3 tahun, atau bahkan yang bayi. Mereka tidak bekerja, tapi banyak tetangga-tetangga yang datang. Ada yang memberi uang, ada yang memberi beras, ada yang memberi bedak, dan lain-lain. Padahal mereka tidak bekerja, atau belum bekerja, atau tidak bisa apa-apa. Tetapi mereka juga punya rezeki. Dalam bahasa Jawa menyatakan siji pesti loro judu, telu wahyu, papat pangkat, limo dunyo. Itu Allah yang menentukan. Sehingga kita tentu tidak cuma untuk mengatakan, waduh kalau saya nggak bekerja saya nggak dapat apa-apa. Jangan begitu. Karena segala sesuatunya Allah yang menetapkan. Allah yang memberikan. Sehingga gambaran-gambaran ini perlu diberikan kepada anak cucu kita. Tinggikan ikhtiar, tapi jangan lupa untuk berdoa. Dan selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada dasarnya kehidupan ini akan menjadi lebih indah, akan menjadi lebih baik, dan ketenangan akan ada pada diri kita. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan pada saudara-saudara kita, pada diri kita. Andai kata saat ini kita mempunyai kesulitan-kesulitan yang besar, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang oleh Allah disebut Ashurul Hurum, di bulan yang dimuliakan ini, semoga Allah memberikan keringanan, Allah mempermudah urusan kita, Allah memudahkan segala kegiatan-kegiatan kita, Allah mengadakan kita atau melibatkan kita pada faktor-faktor kebaikan, pada urusan-urusan kebaikan, dan Allah menghindarkan kita dari kemadharatan-kemadharatan yang besar, sehingga kita termasuk hamba yang beruntung. Sehingga dalam hal ini ketika ada saudara-saudara kita atau diri kita bahkan mungkin ada kekurangan ekonomi, semoga Allah memudahkan ekonomi kita. Kalau ada yang belum punya pekerjaan, semoga Allah membukakan hati kita atau membukakan lapangan kerja untuk diri kita. Syukur kita dipercaya Allah untuk menciptakan lapangan kerja, tidak hanya memasuki lapangan kerja. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.